Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Maulana, NIM 120370002 dari Program Studi Teknik Pertambangan TPB 12. Di sini saya membuat program yang mencakup percabangan, perulangan, serta arai. Di sini saya mengambil dua mata kuliah, yang pertama matematika dasar dan yang kedua kimia dasar. Alasan saya mengambil kedua program itu untuk lebih mudah dalam mengoperasikan matrik serta untuk lebih mudah mengelompokkan mana yang asam dan mana yang basah berdasarkan pH yang diinputkan. Baiklah, langsung saja kita ke program. Yang pertama ada include UStream yang merupakan sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk melakukan kode dari header file UStream kepada program. Dan yang kedua ada using the spec std yang merupakan sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama. Di sini ada intmind yang akan menjalankan semua rumus atau semua fungsi yang dalam program tersebut. Di sini saya menggunakan tipe data integer yang variabelnya ada i, j, m, n, pilihan, matrik 1, matrik 2, dan hasil. Untuk matrik, saya menggunakan array 2 dimensi, yang mana array itu merupakan menginputkan data dengan tipe data yang sama. Di sini ada checkout atau fungsi keluaran pada C++. Di sini ada sin yaitu fungsi masukan pada C++. Maksudnya di sini kalimat yang berada di dalam checkout ini akan ditampilkan di dalam C++ atau akan ditampilkan dalam program kita nanti atau waktu kita run ini kalimat ini akan tampil. Di sini ada endl yang merupakan fungsi untuk membuat baris baru. Artinya nanti kalimat ini tidak akan sejajar dengan kalimat ini karena sudah kita kasih endl. Di sini checkout-nya inputkan jumlah baris matrik, sin atau fungsi masukannya ada m, sini sama, fungsi masukannya ada n. Di sini ada checkout atau fungsi keluaran. Masukkan elemen matrik pertama. Di sini saya menggunakan perulangan for, yaitu perulangan yang sudah diketahui jumlahnya atau nilai awal dan nilai akhir sudah diketahui. Di sini nilai awalnya ada 0 dan nilai akhirnya ada m sesuai yang kita inputkan di atas tadi. I ini untuk baris dan J ini untuk kolom. Sama ya seperti untuk kolom kita menggunakan perulangan for yang nilai awal dan nilai akhirnya sudah diketahui. Ini ada 0 dan ini ada n. N untuk kolom sesuai yang kita inputkan tadi. Di sini ada sin matrik 1 I kali J. Di sini untuk elemen matrik kedua sama seperti elemen matrik pertama tadi, sama-sama menggunakan perulangan for yang mana nilai awalnya 0 dan nilai akhirnya M untuk baris dan nilai akhirnya N untuk kolom. I untuk baris dan J untuk kolom. Di sini ada sin ya, fungsi masukannya matrik 2 I kali J. Di sini ada checkout, tekan 1 jika ingin melakukan penjumlahan atau tekan 2 jika ingin melakukan pengurangan. Checkout-nya masukkan pilihan, sinnya pilihan. Di sini saya menggunakan percabangan if, yaitu suatu perintah yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jika kondisi terpenuhi, maka perintah akan dilaksanakan. Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah lain akan dilaksanakan. Artinya, jika kita menekankan angka atau kita mengetik angka 1, maka perintah atau kondisi yang terpenuhi adalah untuk penjumlahan matrik. Tetapi jika kita menekan atau mengetikkan angka 2, kondisi pertama ini tidak akan terpenuhi, tetapi yang terpenuhi adalah kondisi yang kedua. Tetapi jika kita mengetikkan angka 3, itu kondisi manapun tidak akan terpenuhi karena di dalam programnya kita tidak memasukkan pilihan yang ketiga. Ini ya, pilihan sama dengan 1, pilihan kedua. Untuk percabangannya, hasil untuk penjumlahan matrik di sini ada garis, ada N yang merupakan spasi bawah dan ini ada garis, ada T merupakan fungsi
samping, yang mana itu nanti berfungsi untuk membuat matriks seperti yang kita pelajari pada umumnya. Di sini sama-sama menggunakan perulangan for dan batas awalnya 0, batas akhirnya M. Sama untuk hasil I kali J sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2. Untuk pilihan atau pengurangan matriks ini sama seperti penjumlahan matriks, sama-sama menggunakan perulangan for. Sama. Langsung saja kita compile. Ini berfungsi untuk melihat di mana kesalahan atau adakah typo dalam pengerjaan kita. Ini tidak ada ya errornya, warningnya 0. Langsung saja kita run. Ini tadi fungsi checkout itu yaitu membuat kalimat ini supaya program kita kelihatan rapih dan bagus. Inputkan jumlah matrik ada 2. Kita masukkan elemennya. Ini tadi perintahnya, tekan 1 jika melakukan penjumlahan atau tekan 2 jika ingin melakukan pengurangan, tekan 1. Di sini kita periksa 1 ditambah 2 itu 3, 2 ditambah 3 itu ada 5, 3 ditambah 4 ada 7, 4 ditambah 5 ada 9. Jadi ini berfungsi dari garis N sama T tadi untuk memisahkan ini. Langsung saja kita ke flowchart-nya. Di sini, dalam pembuatan flowchart itu sama seperti atau program kita, karena flowchart ini merupakan dasar dalam kita membuat program. Di sini saya mendeklarasikan dengan tipe data integer, ini sama matriks 1, matriks 2, hasil, pilihan, variabelnya. Di sini fungsi keluarannya atau inputkan outputnya, baris matrik, ini ada M, inputkan jumlah kolom matrik, N. Di sini saya juga menggunakan perulangan for. Ini sama ya untuk elemen matrik kedua, sama-sama menggunakan perulangan for. Di sini untuk variabelnya ada I untuk baris, dan 0 itu batas awalnya, dan M ini batas akhirnya. Ini sama outputnya ke 1. Di sini saya menggunakan percabangan if. Jika kita menekan 1, maka yang bekerja adalah di sini, yaitu penjumlahan matriks sesuai dengan kata-kata true ini. Perulangan for sama. Tetapi jika kita menekan 2, kenapa maka di sini false karena dia tidak satu kan. Jadi jika kita menekan 2, maka yang akan berfungsi di sini yaitu hasil pengurangan matriks sama-sama menggunakan perulangan for. Jadi ini untuk program penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk program yang kedua, yaitu kimia dasar, di sini saya mengambil materi, yaitu menentukan sifat larutan berdasarkan pH. Langsung saja kita ke programnya. Yang pertama C++. Di sini ada include YoStream, yang merupakan sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file YoStream ke dalam program. Di sini ada usim namespace yang merupakan sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama. Di sini ada intmain yang akan menjalankan fungsi atau rumus dalam program kita. Di sini saya menggunakan tipe data integer yang mana variabelnya ada n dan ada i. Di sini ada quotes atau fungsi keluaran pada C++, dan di sini ada sin fungsi masukan pada C++. Quotes atau fungsi keluaran pada C++ ini nanti semua kalimat yang berada pada quotes ini akan ditampilkan di dalam program kita. Di sini kata-kata ini semua akan ditampilkan dalam program kita supaya nanti program kita kelihatan bagus dan rapi. Di sini termasuk juga dengan ini, silakan masukkan PH ini akan tampil di dalam program kita nanti. Di sini ada ENDL yang berfungsi untuk membuat baris baru. Di sini codes inputkan banyak data. Sin-nya atau fungsi masukannya itu ada N. Di sini saya menggunakan tipe data integer lagi, yaitu PH array, yang mana array itu menginputkan data dengan tipe data yang sama. Di sini ada quotes, silakan masukkan PH. Di sini saya menggunakan perulangan for.
yang mana perulangan yang sudah diketahui jumlahnya atau nilai awal dan akhirnya sudah diketahui, yang mana nilai awalnya itu nol dan nilai akhirnya itu n sesuai yang kita inputkan tadi. Di sini i. Di sini ada cost PH ke berapa. Jadi di sini kan ada I tambah 1. Jadi nanti ketika kita menginputkan berapa data yang ingin kita masukkan di sini, maka dia akan bertambah 1. Misalkan ini kita mau masukkan uh, ada 2 data. Jadi nanti di sini ada PH ke 1. 1 ditambah 1 nanti ada PH ke 2. Di sini fungsi 1 ditambah 1 itu. Sin PH arraynya PH. Kita menggunakan PH array. Di sini ada percabangan if, yaitu suatu perintah yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Artinya, jika kita memasukkan kondisi yang benar, maka program akan dijalankan. Tetapi jika kita memasukkan data yang tidak sesuai itu, maka program lain akan dijalankan. Artinya nanti jika kita memasukin angkanya lebih dari 11, maka yang lebih sama 11, maka yang perintah yang masukin ini. Tetapi jika kita tidak memasuki angka lebih dari 11 atau lebih dari 7 saja, maka perintah yang masukin ada ini. Di sini sama kita menggunakan perulangan if. Di sini if untuk PH I besar sama 11 itu cost-nya bersifat basa kuat, cost-nya berwarna ungu. Untuk PHI besar 7, di sini bersifat basa lemah berwarna biru. Di sini untuk else if yang selanjutnya PHI sama dengan 7 itu bersifat netral atau berwarna hijau. Di sini ada PHI kecil sama 3 itu bersifat asam kuat berwarna merah. Untuk else if selanjutnya PHI kecil 7 bersifat asam lemah berwarna kuning. Di sini sama ya untuk sistemnya. Cuman nanti yang dibedakan antara yang kelima ini 1 2 3 4 5 ini yaitu yang bedanya. Tanda sama angka yang kita masukkan. Dan ingat lagi dalam membuat suatu program diusahakan serapi mungkin atau memang sesuai urutannya. Karena apa? Ada beberapa program atau aplikasi yang jika kita itu nggak rapi, maka dia tidak akan terbaca atau error atau mungkin hasilnya tidak sama atau sesuai. Langsung saja kita compile melihat di mana kesalahan yang kita buat apakah atau ada typo. Ini tidak ada, langsung aja kita run. Di sini tadi fungsi checkout atau fungsi keluaran pada C++ supaya program kita kelihatan bagus dan rapi. Kita inputkan banyak data, kita inputkan 5 karena tadi kita mempunyai 5 pilihan. Tetapi jika kita ingin menginputkan 2 data itu juga bisa. Itu sesuai kita aja. Silakan masukkan PH. Inilah fungsinya tadi kan I ditambah 1. Nanti untuk selanjutnya ada PH ke 2. Sekarang kita masukkan 12. Di sini tadi yang I ditambah 1. Nanti dia akan kelipatan terus banyak 5 kali. Masukkan. Ini program yang kita buat tadi. Ini. Langsung saja kita ke dalam flowchart-nya. Dalam membuat flowchart itu sama, ini saya deklarasikan dengan tipe data integer, itu ada variabel n dan i, dan outputnya inputkan banyak data, dan inputnya ada n. Di sini sama kita menggunakan tipe data integer array, ph-nya array. Di sini output, di sini saya menggunakan perulangan for, yang mana perulangan yang sudah diketahui nilainya, nilai awal dan nilai akhir. Di sini ada variabel i, dan nilai awalnya itu ada 0 dan nilai akhirnya itu ada n. Di sini ada output masukkan PHK dan inputnya PHI. Di sini saya menggunakan percabangan if. Ini jika kondisi terpenuhi maka ini akan dijalankan, tapi jika tidak terpenuhi ini akan dijalankan.
Dan di sini jika kondisi terpenuhi ini yang dijalankan, tidak terpenuhi maka kondisi ini akan dijalankan. Di sini jika kondisi tidak yang terpenuhi di sini dijalankan, tidak terpenuhi maka dia akan ke sini. Dan di sini jika kondisi terpenuhi ini sama kayak yang tadi, ini yang dijalankan. Jika kondisi ini yang terpenuhi maka ini yang dijalankan. Jadi ini adalah flowchart. Jadi dalam membuat flowchart itu sama yang dalam pembuatan C++. Kita lihatkan saja kalau checkout berarti di sini ada output. Jika di C++ nya ada scene, maka di sini ada input. Sama ya untuk tipe datanya kita deklarkan aja. Di sini banyak tipe-tipe datanya. Baiklah, jadi itulah program yang saya buat dalam konsep perulangan, percabangan, dan array. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam mengerjakan programnya, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.